Pabrik gula ini sebetulnya awal mulanya adalah dari zaman VOC ya. Pabrik ini berdiri tahun 1860. Itu ada di cerobong asapnya masih tulisannya 1860 itu. Monopoli dan kerja paksa ya. Masyarakat itu diminta untuk sekian bagian dari tanah miliknya itu harus ditanami tanaman komoditi yang dikehendaki oleh pemerintah kolonial. Masyarakat di sekitar pabrik gula kolonial ya, peninggalan kolonial, paham betul apa yang dinamakan, kalau istilah lokalnya cembrengan ya. Primadonanya, ikonnya itu manten tebu itu. Terus kalau itu ditiadakan, ada satu aja syarat-syarat yang ditiadakan itu banyak kejadian-kejadian yang nggak masuk akal mungkin ya. Tangan ini kena rantai itu buat derek itu, terus sampai jatuh dari atas, sampai meninggal. Es kopi kekinian telah menjadi fenomena yang populer dalam beberapa waktu terakhir. Menikmati kopi dingin dengan berbagai campuran seperti gula, susu, dan sirup perlahan menjadi budaya modern di kalangan anak muda. Di satu sisi, tren ini mendorong pertumbuhan industri kopi di Indonesia, terutama bagi para petani kopi lokal yang mendapatkan keuntungan dari peningkatan permintaan biji kopi berkualitas. Banyak kedai kopi dan kafe baru bermunculan yang menawarkan es kopi kekinian yang juga membuka lapangan pekerjaan dan mendorong ekonomi lokal. Namun, meski memiliki dampak positif bagi industri kopi lokal dan ekonomi kreatif, generasi muda juga harus menyadari dampak negatif jika mengkonsumsinya secara berlebihan. Untuk konsumsi gula sendiri itu tuh sebenarnya bisa menyebabkan suatu penyakit. Nah, penyakit yang paling sering atau yang memang common banget untuk disebabkan karena konsumsi gula berlebih adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu tuh sebuah penyakit metabolik yang karakteristiknya tuh peningkatan gula darah. Nah, dia itu suatu penyakit yang memang kalau misalkan kita tuh bilangnya tuh dia dewa dari segala penyakit. Jadi hanya dari diabetes mellitus dia bisa bercabang tuh jadi penyakit yang lain gitu. Contohnya dari stroke, penyakit jantung, penyakit ginjal dan lain sebagainya. Gula itu kan saat dikonsumsi akan beredar ya di dalam tubuh. Nah, pada saat kita menganalogikan seperti kalau beredar di dalam tubuh berarti dia harus ada angkutannya ya untuk memasukkan si gula itu ke dalam sel. Nah, angkutannya ini nanti akan dihasilkan oleh organnya adalah limpa. Nah, pada saat gulanya berlebih berarti angkutannya akan rebut-rebutan nih siapa yang mau masuk duluan. Berarti ada juga si penumpang yang tertinggal. Nah, disitulah si penumpangnya itu atau si gulanya itu dia tidak bisa masuk ke dalam sel. Makanya dia akan berkeliaran di sistem tubuh. Dia akan berkeliaran di saluran darah tanpa transportasi. Nah, makanya dari itu kalau kita periksa nih gulanya tuh kita periksa, itu ntar akan terlihat, akan terdeteksi si gulanya itu. Kalau untuk takaran gula sendiri itu sekitar 50 gram ya, mungkin 4 sendok makan sih. Itu yang normal atau sehari-hari dibutuhkan sama tubuh, karena tubuh itu bukan berarti tidak boleh dapat gula, karena kan tubuh harus dapat protein, harus dapat karbohidrat, harus dapat lemak gitu. Cuman memang ada takaran masing-masingnya gitu. Di balik pola konsumsi gula masyarakat modern, budaya tentang gula sendiri tak lepas dari perjalanan panjang sejarah masyarakat Indonesia, terutama mereka yang menghuni Pulau Jawa. Seperti apa awal mulanya? Adakah kisah-kisah menarik di balik berdirinya banyak pabrik gula? Pabrik gula ini sebetulnya awal mulanya adalah dari zaman VOC ya. VOC itu adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie, maskapai dagang Hindia Belanda, Hindia Timur, yang ketika itu mulai beroperasi di wilayah Nusantara pada sekitar awal abad ke-17. Memasak air tebu untuk menjadi gula itu diperlukan kayu dalam jumlah yang banyak. Nah, itu hanya bisa disediakan oleh hutan. Nah, hutan itu terutama ada di kawasan pedalaman Batavia ya. Jadi makin lama makin dalam menghabiskan hutan
Jadi kalau kita melihat kawasan sekitar kota Jakarta sekarang tidak berhutan sama sekali, salah satunya adalah karena dulu aktivitas dari penggilingan-penggilingan gula ini yang memang setiap kali musim panen itu memerlukan kayu bakar dalam jumlah yang sangat besar untuk memasak air tebu untuk dikristalisasi menjadi gula. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan pabrik-pabrik ini sangat mudah dipindahkan gitu ya, portable gitu, bisa dipindah-pindah kemana-mana dan bergeser terus lokasinya, makin lama makin dalam, makin dalam, makin dalam karena hutan makin habis. Nah, kemudian masuk ke periode abad 19 di masa tanam paksa, itu keresahan-keresahan yang semacam itu semakin memuncak, bukan lagi hanya di sekitar kota Batavia, karena perkebunan tebu sudah bergeser masuk ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, masuk sampai ke tingkat desa-desa, mulai mengganggu kegiatan penanaman padi, gitu ya. Dan ketika itulah muncul berbagai macam gejolak sosial. Maka di dalam sejarah Indonesia abad 19 itu dikenal sebagai abad gerakan sosial. Ini menjadi penelitian dari sejarawan Sartono Kartodirjo, bagaimana para petani yang sebetulnya sangat anti kepada tindak kekerasan akhirnya mengambil sikap untuk mempertahankan hidupnya. Dan mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial yang ketika itu melakukan eksploitasi sampai ke tingkat paling bawah, yaitu pedesaan. Pabrik ini berdiri tahun 1860. Itu ada di cerobong asapnya masih tulisannya 1860 itu. Kalau kita lihat-lihat sejarah ya, kerja paksa itu kan sekitaran tahun 1830 atau 40 lah sampai 1870-an itu ada kerja paksa. Jadi monopoli dan kerja paksa ya, masyarakat itu diminta untuk sekian bagian dari tanah miliknya itu harus ditanami tanaman komoditi yang dikehendaki oleh pemerintah kolonial. Kemudian penjualannya, jual belinya juga diatur sesuai dengan kepentingan-kepentingan kolonial itu. Sampai Indonesia merdeka kan diambil alih sama pemerintah Indonesia ya, terus sampai berbentuk PN, perusahaan negara. Tahunnya saya kurang begitu hafal, berubah lagi menjadi PTP 1415, terus sampai berubah menjadi PTP N9 sampai hari ini. Para tuan tanah itu adalah orang-orang Belanda, tapi sejak Indonesia merdeka, terutama sejak pengambil alihan perusahaan-perusahaan Belanda tahun 1957 akhir, awal 1958, itu perkebunan tebu itu diambil alih oleh pemerintah melalui PTPN itu ya. Sampai dengan tahun 80-an mungkin ya. Itu menurut cerita-cerita senior saya itu kalau kelakar mereka gula masih manis begitu. Jadi kesejahteraan di pabrik gula ini berlebih. Bahkan banyak waktu itu pegawai negeri kayak guru, perangkat desa itu banyak yang resign pindah ke sini karena dipandang kesejahteraannya lebih. Sebelum tahun 90 itu banyak guru-guru yang pilih kerja di pabrik. Itu teman-teman saya banyak sekali. Dulu waktu kan gaji PNS ataupun pegawai negeri ataupun instansi itu kan kalah jauh sama gaji pabrik. Sehingga dulu itu banyak yang keluar dari pekerjaan pilih kerja di pabrik. Karena dulu pabrik itu waktu berjaya itu mungkin cerita orang itu sebulan bisa gajian 4 kali. Karena saking produksinya tinggi, dia kan pengelola penghasil tebu satu-satunya di Indonesia mungkin, karena itu kesejahteraannya memang dulu terjamin. Makmur ataupun cukup sejahtera sebagai seorang pekerja industri gula itu adalah mungkin periode-periode ketika harga gula di pasaran itu sedang membaik ya. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa di dalam satu pasar yang sifatnya dikuasai oleh negara, itu kesejahteraan itu tidak bisa terjamin secara jangka panjang ya. Setelah era tahun 80-an itu
kelakarnya gula mulai terasa pahit begitu. Kesini sampai itu, sampai era pasca reformasi, kesini terus sampai pabrik ini, Gondang Baru ini tutup, ya gula makin pahit aja. Kelakarnya begitu, artinya kesejahteraan itu menurun begitu. Ketika itu pasokan gula dari benua Amerika mulai membanjiri pasar Eropa, sehingga gula-gula dari Asia termasuk dari Batavia itu kehilangan pangsa pasarnya di Eropa. Nah, sejak itu kemudian beberapa pabrik gula yang ada di wilayah Batavia itu bangkrut. Mereka memproduksi tapi tidak terserap. Akhirnya mereka tutup, sehingga menimbulkan pengangguran. Masyarakat di sekitar pabrik gula kolonial, ya peninggalan kolonial, paham betul apa yang dinamakan, kalau istilah lokalnya cembrengan, ya cembrengan. Ada juga yang menyebut cembengan begitu. Terus kalau istilah nasionalnya yaitu selamatan giling. Jadi selamatan giling, primadonanya, ikonnya itu manten tebu itu begitu. Jadi itu secara filosofis kan tujuannya, ya maksud tujuannya itu mungkin ada beberapa. Yang pertama itu kita betul-betul yakin kesiapan giling, ya melaksanakan giling, karena giling di pabrik gula ini merupakan momen puncak produksi. Baik buruknya produksi tahun berjalan itu ada di musim giling itu. Jadi yang pertama memastikan benar kesiapan giling, SDM, alat-alat, dukungan dari berbagai pihak itu benar-benar kita bikin komitmen siap. Kemudian yang kedua, interaksi dengan masyarakat sekitar, ya kita ngasih hiburan. Ya intinya kita minta doa restu mereka, minta dukungan mereka dan seterusnya. Kemudian yang paling penting, selamatan giling ini tidak lepas dari kita minta kepada Yang Maha Kuasa supaya giling ini diberi kelancaran, keselamatan, produksi sesuai rencana, bahkan bisa lebih dari target produksi dan seterusnya. Jadi tidak, meskipun ritual-ritual itu kental dengan budaya lokal, ya budaya Jawa, tapi tidak lepas dari keterkaitan kita dengan ajaran-ajaran agama, doa-doa dan seterusnya. Dan itu kita lintas agama. Jadi malam resepsi itu malamnya kita doa bareng, yang Muslim di satu lokasi doa sendiri, yang Kristiani di lokasi yang lain doa, yang agama lain juga seperti itu. Jadi tiga aspek ini tidak lepas dari dasar dari selamatan giling sebetulnya itu. Kita minta ke Tuhan Yang Maha Esa, ke instansi terkait, masyarakat luas, minta dukungan, doa restu, ridho dari Tuhan supaya giling tahun ini, ya tahun berjalan giling itu bisa lancar, diberi keselamatan, produksi melimpah dan memberi berkah ke masyarakat sekitar dan seterusnya. Itu sebetulnya memang kejawen dalam arti kalau orang zaman sekarang itu selamatan lah. Dan dari dulu memang seremonialnya itu upacara selamatan mau giling. Tapi kejawennya terus ada acara temanten tebu, ada acara sesajen, ada acara yang menanam kepala kerbau. Ini zaman dulu mungkin kerbonya juga dikurbankan atau dibeleh di situ kan. Itu saya ngalami itu kerbau dan sapi, kepala sapi itu sesaji ditanam mau masuk pabrik. Dan itu memang tebu-tebu manten itu untuk pengambilan tebunya itu tidak sembarangan, memang ada harinya dihitung,
terus lokasi tebu yang baik itu mana, terus diambil untuk diarak menjadikan temanten tebu, terus secara seremonial dimasukkan ke pabrik untuk selamatan giling, kan seperti itu. Dan itu memang ritual ya kejawen ya, tapi sampai hari ini masih dilaksanakan bagi pabrik-pabrik yang masih giling, kan seperti itu. Kalau di Gondang ini, penentuan hari giling itu selalu di masing-masing pabrik gula berlainan. Kalau di Gondang ini harus pakai pasaran legi. Jadi kalau versi Jawa itu kan ada hari, ada pasaran gitu. Misalnya Jumat Legi atau Selasa Legi atau Rabu Legi begitu. Nah, Gondang ini puncak acara resepsi giling itu pagi sampai siang hari ya, itu dipilih jadwal pas yang pakai pasaran legi itu. Nah, prosesi sebelumnya, di hari sebelumnya, sebelum resepsi ini, jadi misalnya hari ini resepsi ya, kemarin itu kita sudah mulai ambil tebu temanten. Tebu temanten itu yang peran utamanya ada dua, temanten perempuan sama laki. Temanten perempuan biasanya punya tebu, punya pabrik, jadi pabrik kan nanam tebu juga. Terus yang temanten laki itu diambil dari tebunya petani. Itu kalau hari ini resepsi, kemarin diambil ya, terus dibawa ke stasiun Tebang Angkut. Di sana dirias, kayak temanten itu dirias ya. Disemayamkan semalam sambil yang tadi ada doa lintas agama dan macam-macam itu. Terus pagi harinya, tadi pagi itu diarak dari stasiun Tebang Angkut sana ke sini. Itu menjadi satu rangkaian tebu manten. Jadi tebu manten itu terakhir setelah upacara sesaji-sesaji, doa-doa, terus tanam kepala kerbau, baru tebu manten diarak dari kebun sampai sini terus dimasukkan syarat untuk giling kan gitu. Walaupun gilingnya masih 2 minggu lagi, tapi sudah dimasukkan alat pertama, ini tebu mantennya seperti itu, satu rangkaian. Nah, kalau filosofi temanten tebu itu intinya kolaborasi antara petani tebu dengan pabrik ini saking semangatnya itu sampai kayak temanten itu kayak. Jadi ya udahlah saling serba saling begitu. Jadi dari kata selamatan aja itu kan berharap supaya proses giling itu berjalan normal, selamat pekerjaannya, selamat pabriknya, dan menghasilkan produk yang banyak, kan seperti itu. Kalau itu ditinggalkan secara psikis orang-orang itu, karena orang Jawa itu tidak mantap, sehingga memang terus kalau itu ditiadakan, ada satu aja syarat-syarat yang ditiadakan itu banyak kejadian-kejadian yang nggak masuk akal mungkin ya, nggak masuk akal, sehingga apa sampai bilang kenapa tidak selamatan kan gitu. Jadi memang kepercayaan Jawa kan selamatan itu harus. Jadi memang kalau tidak selamatan memang banyak ada kendalanya kan gitu. Dan itu memang terbukti kan gitu. Terbukti bukan sugesti, memang kalau oh ini kok tidak ada ini, ada aja mungkin alatnya yang rusak atau mungkin kejadian atau ada yang kecelakaan seperti itu. Saya nggak tahu ya apakah itu kebetulan atau memang ada kaitannya. Istilah Jawanya itu dilalah begitu. Dilalah itu ada-ada aja. Kecelakaan kerja atau apa, kurang lancar jadi tersendat gitu. Nah, dari situ terutama teman-teman yang masih kental memegang adat Jawa ini makin yakin bahwa itu memang harus begitu. Ini sekali lagi bukan kita mengkultuskan apa sesuatu yang sifatnya apa enggak makhluk halus apa enggak, tapi itu semacam anu aja, spirit begitu. Jadi itu semacam harga mati begitulah.
Kalau yang saya lihat langsung itu ya, saya lihat langsung itu hanya kecelakaan-kecelakaan ringan sampai sedang ya. Misalnya tangan ini kena rantai itu buat derek itu, terus sampai patah tulang dan sebagainya gitu. Tapi kalau ada cerita yang sampai jatuh dari atas sampai meninggal, terus kemudian jatuh kena mesin sampai meninggal, itu ada cerita, cuman saya belum pernah lihat. Ya nih, itu sebetulnya banyak sekali pabrik itu berdiri lama sehingga penghuni yang di luar alam kita mungkin banyak sekali. Dan banyak sekali kalau mau cerita itu banyak sekali ya kejadian-kejadian. Ada yang tidur di sebelah sana, tadi bapak kesana itu tidur di musola itu tahu-tahu pindah keluar. Terus ada orang mau masuk saluran air itu baru mau ke sana ada yang lihat seperti ular besar, kan seperti itu. Banyak cerita-cerita juga seperti itu. Saya pribadi itu percaya ya yang kayak gitu, karena kita tahu makhluk Tuhan itu kan bukan cuma manusia begitu ya. Jadi cerita-cerita kayak gitu saya percaya. Dan saya sering, kalau yang di pabrik Gondang baru ini sendiri ada beberapa cerita. Yang di dalam pabrik itu suka ada yang teman-teman nyebutnya Roro Deno, itu satu figur perempuan muda pakai kebaya, suka mondar-mandir terutama kalau pas prosesi giling, pas musim giling itu. Jadi banyak yang lihat begitu. Terus ada lagi kalau yang itu bekas rumah dinas administrator itu juga ada. Konon di situ ada sinyo itu Belanda yang masih lajang, itu teman-teman nyebutnya sinyo begitu. Itu pakai toga mondar-mandir gitu, suka kelihatan, suka enggak. Ada teman-teman yang pernah lihat begitu. Kalau enggak noni itu remaja Belanda lajang tapi cewek begitu, perempuan. Kalau yang laki itu sinyo, yang noni itu perempuan. Ada juga noni pakai long dress itu ya, yang sampai kaki itu suka lihat teman-teman. Tapi saya sendiri selama mengabdi di Gondang ini baru sekali lihat kejadian yang sifatnya bisa dibilang mistis begitu ya. Waktu itu ada rehab rumah dinas administrator itu, homestay yang kemudian dibikin homestay itu. Ada pasang-pasang lampu, lepas asar itu teman-teman capek, teman-teman yang tukang pasang lampu itu, mereka istirahat duduk-duduk di bawah gini ya, di depan homestay itu. Terus kita nimbrung, ikut ngobrol begitu. Nah, tahu-tahu salah satu tukang lampu itu teriak-teriak sambil tangannya ini, jangan gitu. Nah, semua yang di situ lihat ada salah satu lampu yang baru dipasang itu pecah, piar gitu. Nah, terus kan pada nanya, loh ada apa tadi mas gitu. Nah, yang mas yang jangan gitu tadi bilang, ada anak kecil pak, itu dipukul anak kecil sama kayu gitu. Makanya pecah itu. Saya lihat, kalau yang itu lihat, cuman yang mukul siapa saya nggak lihat, cuman piar gitu itu tahu saya sering. Ada lagi satu semacam budaya begitulah. Kalau di pabrik Gondang ini kalau ada hewan ya, ular, terus itu kaki seribu kalajengking begitu, masuk ke ruangan nggak boleh diperlakukan sembarangan, apalagi dibunuh. Jadi harus dibawa keluar tapi pelan-pelan pakai sapu begitu ya, terus supaya dia keluar gitu. Prinsip nggak boleh diperlakukan sembarangan apalagi dibunuh. Konon kalau sampai seperti itu mesti nanti di belakang ada kejadian apa begitu. Kalau sesajen seperti itu kalau pabrik masih
berjalan itu tetap. Tapi karena ini sudah ndak giling kan, ya ndak ada acara itu. Mungkin ada 1-2 sing nyekar ke tempat sana, kan ada makam, sana ada makam, itu kayak gitu aja. Udah ndak ada. Itu kayak tahu apa ya, syaratnya jadi sajen. Nek bahasa Jawa disajen. Kula nuwun ibaratnya seperti itu. Kalau mengganggu, ya kalau dibilang mengganggu, pernah juga mengganggu. Jadi apa ya, gejala indikasinya itu semua alat-alat monitor ini standar, apa namanya, misalnya uap sudah ke angka berapa standarnya, begitu sudah layak untuk on begitu ya. Terus ada lagi alat-alat indikator itu sudah apa namanya, on semua. Tapi kenyataannya dicoba jalan nggak bisa begitu itu. Terus nanti kita ngundang semacam pawang begitu. Oh, ini ada seperti ini, Pak. Jadi pabrik kalau istilahnya secara teknis itu tidak rusak. Tidak rusak itu, ada kendala itu mesti kalau ada yang paham di dalam langsung ditangani. Oh, ada ularnya di situ, disingkiri. Nanti lancar lagi. Kalau sulit lagi, manggil paranormal atau apa ya, yang lebih tahu sini. Terus tidak tahu apa anunya, itu biasanya ada bunga, kembang, bunga itu terus disebari biasanya, terus rumor-rumor lancar lagi kan seperti itu. Anehnya setelah pawang ini datang, baca doa macam-macam, ada kadang pasang sesaji, langsung bisa jalan begitu. Ini kan gimana ya, sebetulnya nggak logis, tapi realitanya seperti itu begitu.